Jejak historis Syekh Ahmad Khatib Sambas Mursyid TKN, guru daripada guru ulama Nusantara. Syekh Ahmad Khatib Sambas yang merupakan guru para ulama Nusantara dilahirkan di daerah Kampung Dagang, Sambas, Kalimantan Barat pada bulan Safar 1217 bertepatan dengan tahun 1803 dari seorang ayah bernama Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Ahmad Khatib terlahir dari sebuah keluarga perantau dari Kampung Sange. Pada masa-masa tersebut, tradisi merantau, nomaden, memang masih menjadi bagian cara hidup masyarakat di Kalimantan Barat. Pada tahun 1820 Ahmad Khatib Sambas pun berangkat ke Tanah Suci untuk menuntaskan dahaga keilmuannya. Dari sini kemudian ia menikah dengan seorang wanita Arab keturunan Melayu dan menetap di Makkah. Sejak saat itu, Ahmad Khatib Sambas memutuskan menetap di Makkah sampai wafat pada tahun 1875. Guru-gurunya. 1. H. Nuruddin Mustafa, Imam Masjid Jami, Kesultanan Sambas. 2. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. 3. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, ulama asal Patani Thailand Selatan yang bermukim di Mekah. 4. Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, ulama asal Palembang yang bermukim di Mekah. 5. Syekh Abdul Hafidz Al-Ajami. 6. Syekh Ahmad Al-Marzuki. 7. Syekh Syamsuddin, mursyid tarekat Qadiriyah yang tinggal dan mengajar di Jabal Kubais Mekah. Murid-muridnya antara lain. 1. Syekh Nawawi Al-Bantani. 2. Syekh Muhammad Khalil Bangkalan Madura. 3. Syekh Abdul Karim Banten. 4. Syekh Tolhah Cirebon. Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Muhammad Khalil selain berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas juga berguru kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Masjidil Haram Mekah. Sepeninggal Syekh Ahmad Khatib Sambas, Imam Nawawi Al-Bantani ditunjuk meneruskan mengajar di madrasah beliau di Mekah tapi tidak diberi hak membayat murid dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Sedangkan Syekh Muhammad Khalil, Syekh Abdul Karim dan Syekh Tolhah diperintahkan pulang ke Tanah Jawa dan ditunjuk sebagai khalifah yang berhak menyebarkan dan membayat murid dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Murid-murid Syekh Ahmad Khatib Sambas di atas adalah guru para ulama-ulama Nusantara generasi berikutnya yang dikemudikan hari menjadi ulama yang mendirikan pondok pesantren dan biasa dipanggil dan digelari sebagai Kiai, Tuan Guru, Ajengan, Desb. Sebagai contoh, Syekh Muhammad Khalil Bangkalan Madura mempunyai murid-murid antara lain. 1. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri, pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Beliau juga dikenal sebagai pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama, NU, bahkan beliau tercatat sebagai pahlawan nasional. 2. KHR Asad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafiyah, Sukorejo Asem Bagus, Situbondo. Pesantren ini sekarang memiliki belasan ribu orang santri. 3. Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Pernah menjabat sebagai Rais AMNU, tahun 1947 sampai tahun 1971. 4. Kiai Haji Bisri Syamsuri, pendiri, pengasuh pondok pesantren Denanyar, Jombang. 5. Kiai Haji Maksum, pendiri, pengasuh pondok pesantren Rembang, Jawa Tengah. 6. Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri, pengasuh pondok pesantren Rembang, beliau juga dikenal sebagai Mufasir Al-Quran. Kitab tafsirnya dapat dibaca sampai sekarang, berjudul Al-Ibris, sebanyak 3 jilid tebal berhuruf Jawa Pegon. 7. Kiai Haji Muhammad Sidik, pendiri, pengasuh pesantren Sidikiyah, Jember. 8. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong, pendiri, pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan, Genggong. Pesantren ini memiliki ribuan santri dari seluruh penjuru Indonesia. 9. Kiai Haji Zaini Munim, pendiri, pengasuh pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Pesantren ini juga tergolong besar, memiliki ribuan